Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa fara'idul ghusli thalathatu asya'a. Faslun ay hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun fasal suwiji. Wa faraidul ghusli utawi piro-piro fardune adus. Khabare mubtada iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Dirupane telu mau an-niyatu suwiji niat. An-niyatu nomor sijine niat wa izalatun najasati lan nomor telune ngilangaken najis. Ngilangaken najise mau in kanat lamun ono apa najasah. In kanat lamun ono apa an najasah. Khobare kana iku ala badanihi. Iku ala badanihi ingatase awake wong. Ingatase awak dheweke wong atau awake orang tersebut. Ala badanihi iku ala badanihi ingatase awak dheweke wong. Wa isolul ma'i lan ngrataaken banyu. Wa isolul ma'i lan ngrataaken banyu. Ngrataaken mau ila jami isya'ri maring sekabehane rambut. Wal basyarati lan kulit. Udah, ini titik. Selanjutnya di sini fasal menerangkan tentang fardunya mandi. Berarti ketika orang mandi tidak sesuai dengan 3 kefarduan ini, maka mandinya itu tidak dihukumi sah. Terutama ketika orang tersebut itu raf'ul hadas. Ketika mengangkat hadas yang berupa al-hadas al-akbar atau hadas yang besar. Seperti halnya janabah, kemudian haid, kemudian nifas. Orang tersebut itu tidak dihukumi sah kalau tidak memenuhi 3 kefarduan ini. Yang pertama, an-niyat. Orang itu ketika mau mandi, ya, baik di sunnah maupun wajib, agar sah pahalanya mendapatkan sunnah, ya, atau ketika mandi janabah agar sah mandinya raf'ul hadasil akbar, maka bagaimana? Pertama itu adalah niat. Niat itu apa sih? Kan sering saya bolak-balik ngomong sama anak-anak bahwasanya niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan atau muqtarinan, ya, bi fi'lihi wa mahalluha qalbun wa talaffudu biha sunnatun. Jadi yang namanya niat itu kita krentek qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, kemudian dibarengi dengan fi'lunya atau
gerakan dari kerentek hati tersebut. Contoh, ada orang kerentek pengen memindah penghapus dari posisi A ke posisi B. Apakah perlu orang tersebut itu ngomong nawa itu mindah penghapus dari A ke B? Kan gak perlu. Cukup kerentek dalam hati, kemudian dibarengi dengan perbuatan apa yang ada di kerentekan itu. Nah itu niat. Terus ada pertanyaan, terus nawaitu itu apa? Nawaitu usolli. Itu namanya talafud. Talafud itu melafadkan. Lah melafadkan itu hukumnya sunnah. Noten. Melafadkan hukumnya sunnah. Maka ketika melafadkan hukumnya adalah wajib, ya, ketika melafadkan hukumnya adalah wajib, kasihan dong bagi mereka-mereka yang mohon maaf tidak bisa berbicara atau kita kenal sebagai tunawicara. Maka hakikatnya niat itu ya aslinya bukan nawaitu usolli, itu namanya talafud dan itu hukumnya sunnah. Kalau mengucapkan nawaitu dan usolli tadi hukumnya wajib, berarti orang-orang yang tunawicara mereka ketika sholat tidak sah dong. Kan tidak. Niat itu tadi apa? Qasdu syai' mutharonan bi fi'lihi, kerentek dalam hati dan dibarengi dengan perbuatan tersebut. Lah itu niat. Yang selanjutnya adalah wa izalatun najasah. Orang ketika mandi itu ya harus izalatun najasah atau membersihkan najis, menghilangkan najis yang masih menempel. Ya. Lah kok ada orang mandi najisnya masih nempel, yaitu mboten sah mandine. Enggak sah nanti mandinya. Kenapa? Karena najisnya masih ada. Gitu. Kemudian ada permasalahan terus ketika ada orang ya tangannya itu ada nanahnya. Nanah itu kan najis. Di dalamnya ada darahnya. Bahasa kitanya adalah koreng gitu. Koreng itu ya itu. Kadang ketika orang itu terkena penyakit itu ada korengnya atau bekas luka yang masih ada nanah dan darahnya. Lah itu kan najis. Ketika mandi itu kan ketika mau dibersihkan itu sakit. Berarti mandinya tidak sah dong. Bukan begitu. Yang dimaksud izalatun najasah di sini itu adalah najis yang dimana kemungkinan bisa untuk dihilangkan. Kalau najis seperti halnya nanah, kemudian darah yang ya emang itu najis. Cuman itu ketika dihilangkan itu malah parah gitu lukanya. Lukanya itu malah parah. Ya maka enggak. Makanya ada itu hukum menggunakan perban. Orang ketika habis luka, lukanya diperban. Apakah ketika mandi perbannya harus dibuka? Enggak harus dibuka, dengan syarat ketika mau memasang perban dia itu dalam keadaan suci. Berarti ketika dia mau memasang perban ke luka tersebut, dia harus wudu dulu. Setelah wudu ya baru dipasang itu perbannya. Lah setelah dipasang perbannya, ketika mandi nggak usah dicopot perbannya, atau kita lebih simpelkan itu hansaplast itu. Nggak usah dicopot hansaplastnya. Takutnya ketika dicopot malah
tambah berdarah atau tambah luka dan sebagainya. Nah itu kan tidak memungkinkan untuk dihilangkan itu. Ya karena itu luka gitu loh. Ya wa izalatun najasah di sini adalah najis yang bisa dihilangkan gitu. Ya, yang zahirul ain, yang nampak dipandang bahasanya. Di tangan ada kotoran cicak itu dibersihkan. Moso ketika mandi kotoran cicak aja masih nempel, ya enggak sah mandinya. In kana ala badanihi, ya ketika najisnya itu ada di badannya tadi udah saya terangkan. Kemudian wa isolul ma'i, ketika mandi itu apa? Airnya itu diratakan. Airnya itu rata. Ya. Ada orang mandi kepalanya dulu. Sah enggak? Sah. Dengan syarat nanti paginya badannya mandi. Nah, nanti dibahas di sunnah nanti. Intinya fardunya mandi air itu harus rata dari kepala sampai kaki sampai sela-selanya itu ya rata. Ya. Rata, pokoknya harus rata. Itu. Ila jami isya'ri wal basyarah. Nah di sini. Pada seluruh rambut itu baik rambut yang ada di kepala, bulu, rambut ketiak dan sebagainya. Ya. Wal basyarati, dan kulitnya juga harus terkena air, harus rata. Kemudian selanjutnya wasunanuhu utawi piro-piro sunnahe adus. Khobare mubtada iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro perkara. Dirupane 5 mau atasmiyatu, nomor sijine maca bismillah. Wal wudu ulan nomor lorone wudu. Wudune mau qoblahu ing dalem sadurunge adus. Qoblahu ing dalem sadurunge adus. Wa imrarul yadi lan ngelakoaken tangan atau nyela-nyelani tangan, atau imror itu tangannya itu bergerak ya. Imrorul yadi ngelakoaken tangan alal jazadi ing atase badan, atau kalau tasawurnya gambarannya itu ya tangannya itu ikut meratakan badan. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen alal yusra ing atase anggota kiwa. Alal yusra ing atase anggota kiwa atau anggota sebelah kiri gitu. Kemudian selanjutnya adalah sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi ada berapa? Sunnahnya mandi itu ada 5. Yang pertama itu membaca bismillah. Sebelum mandi membaca bismillah. Membaca bismillah itu bisa jahar, bisa tidak. Bisa jahar atau suaranya keras, bisa tidak keras atau sir. Orang ngomong bismillah atau berbicara bismillah sebelum mandi dengan keras, ada suaranya, itu boleh ketika kamar mandinya tidak ada jamban atau WC-nya. Tetapi ketika kamar mandinya itu ada WC-nya, maka ya
dianjurkan sir. Sir itu tidak ada suaranya, cukup di dalam hati. Bismillah gitu, di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya adalah al-wudu qablahu. Wal wudu'u qablahu. Orang ketika mau mandi, sebelum mengambil gayung, ya kalau bahasa Jawanya itu gayung, ya itu orang tersebut disunnahkan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum mengambil air untuk mandi. Lah terus ketika mandi kan otomatis memegang kemaluan dan memegang bagian belakang, kubul maupun dubur. Wudhunya batal nggak? Yo batal, jelas. Tapi kita sudah mendapatkan sunnah wudhu sebelum mandi, walaupun mandinya nanti ya tetap batal wudhunya karena opo? Memegang kemaluan dan memegang bagian belakang. Ada nggak cara agar ketika sebelum mandi wudhu sampai setelah mandi itu tidak batal wudhunya? Ya caranya itu apa? Caranya itu ya jangan sampai memegang kubul maupun dubur, jalan depan atau jalan belakang. Maka aslinya mandi itu sunnahnya itu menggunakan celana dalam gitu. Kenapa? Karena ternyata aurat buat kita sendiri yang nggak boleh dilihat kecuali kecuali adanya keperluan, itu adalah kelaminnya itu. Makanya Sayyidina Ali ya itu karamallahu wajah. Kenapa? Karena saya pernah baca itu, beliau ketika mandi, ketika apa, tidak pernah melihat kelaminnya sendiri. Maka wajahnya beliau itu karamallahu wajah. Itu. Jadi auratnya kita dengan sesama laki-laki ya seumumnya saja, pakainya tangan pendek dan sebagainya. Auratnya kita ketika bersama keluarga, asli keluarga, mama dan bapak gitu, itu ya baina surrati wa rukbati. Auratnya kita ketika sendirian termasuk di kamar mandi, yaitu kelaminnya sendiri itu. Gitu. Maka cara ketika mandi wudhu kemudian sampai selesai tidak batal, jangan megang itu. Selanjutnya wa imrorul yadi. Imrorul yadi itu, imrorul yadi alal jasadi itu gambarannya adalah tangannya kita itu ikut meratakan air gitu. Meratakan air ke badan kita, di sela-selai, di ketiaknya dan sebagainya, biar rata gitu. Kemudian yang selanjutnya ini wal mualah. Mualah itu terus menerus. Maksudnya terus menerus itu apa? Habis badan bagian kanan, kemudian kiri, kemudian kepala, itu namanya terus menerus. Tapi boleh nggak mandi itu secara terpotong-potong atau tidak terus menerus? Boleh. Boleh, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Kasusnya seperti ini, ada santri ya malam-malam habis
Ya habis malam pertama karena santrinya baru nikah. Karena dia santri, dia ngerti ilmu, mertuanya itu ketika pagi-pagi itu melihat dia itu rambutnya basah atau tidak. Kalau pagi-pagi rambutnya basah, nah berarti tadi malam itu habis. Nah seperti itu, habis malam pertama gitu. Kemudian karena dia itu santri, tidak seperti itu. Malam, habis malam pertama yang dibasuh apa? Yang dibasuh kepalanya dulu. Nah, yang dibasuh kepalanya dulu. Niatnya apa? Niat mandi besar, tapi yang dibasuh kepalanya dulu. Pinter dia itu santri. Setelah itu dia tidur. Paginya dia tinggal melanjutkan badannya. Kenapa? Karena kepalanya sudah tadi malam rambutnya. Kepalanya tadi malam sudah dibasuh. Paginya tinggal badannya saja yang dibasuh. Sampai mertuanya itu, ini kok kalau pagi-pagi subuh-subuh rambutnya nggak basah-basah. Kayaknya seperti itu aja gitu. Ini jangan-jangan kapan ini punya anaknya gitu. Tiba-tiba anaknya, berarti yang perempuannya itu sudah hamil. Mertuanya sok, wah kok udah hamil, padahal tidak kelihatan pagi-pagi mandi. Lah ini kalau santri, orang sudah tahu ilmunya, ya bisa menjadi kejutan buat mertuanya. Kenapa? Ya karena hukum mandi secara terus-menerus dalam artian langsung basah semua itu sunnah. Hukum mandi langsung basah semua itu sunnah. Ya, tapi kalau mandinya kepotong-potong, kaki dulu misalkan, kepala dulu nggak apa-apa. Nanti besoknya dilanjutin lagi, sah. Dulu ketika saya ngaji, dapat ilmu dari guru saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah juga ketika mandi mendahulukan anggota badan bagian kanan, ya, badan sebelah kanan dulu dibasuh, diguyang pakai air, kemudian sebelah kiri. Setelah itu baru mau kaki dulu, mau kepala dulu, silahkan. Intinya kita mendapatkan sunnah awal bagian kanan, bagian kiri. Syukur-syukur setiap mandi itu ya kanan kiri yang dibasuh seperti itu, malah lebih afdol sunnahnya. Nah maka perlu kita itu memahami kitab-kitab yang ya katakanlah standar lah. Kitab takrib ya itu standar. Nanti setelah hatam meningkat ke kitab Fathul Qorib, kemudian kitab Tausyeh atau ke Bajuri, seperti itu. Ngoten mawon bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.